Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa dan juga tentang fikih salat tarawih. Kemarin kita sudah membahas tentang fikih puasa di Masjid Al-Ikhlas, dan saya rasa kebanyakan dari kita hadir di Masjid Al-Ikhlas. Oleh karenanya kita akan membahas apa yang belum kita bahas di Masjid Al-Ikhlas pada hari Sabtu kemarin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu tentang salat tarawih. Ya, kita bahas dulu tentang salat tarawih. Salat tarawih jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah istilah yang datang belakangan, bukan istilah yang dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat itu hanya pada 3 malam pertama bulan Ramadan, dan itu cuman 1 tahun saja, 1 kali saja Rasulullah melaksanakannya, dan di tahun-tahun berikutnya beliau tidak lagi melaksanakannya secara berjamaah. Dan penyebutan salat tarawih itu merupakan bentuk jamak dari tarwih. Tarwih jamaknya adalah tarawih, artinya adalah istirahat. Kenapa disebut dengan salat tarawih sebagai salat istirahat? Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengerjakan 4 rakaat yang pertama, maka beliau akan beristirahat. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih 2 rakaat, kemudian salam, kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan salat tarawih 2 rakaat lagi, kemudian salam. Kemudian setelah itu beliau beristirahat. Ketika sudah kembali kuat lagi, kemudian Rasulullah melanjutkan salat tarawihnya, dilaksanakan 4 rakaat lagi, 2 rakaat, kemudian istirahat lagi sebelum melakukan salat witir. Kemudian setelah istirahat yang kedua, Rasulullah kemudian salat witir 3 rakaat. Sehingga ulama kita menamai salat ini dengan salat tarawih, Adapun yang dikenal di zaman Nabi SAW, dia adalah qiyam Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan Ramadan, maksudnya mendirikan Ramadan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan, dengan qiyamul lail, yaitu dengan salat tarawih, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penyebutan salat tarawih. Istilah salat tarawih adalah istilah yang disebutkan oleh ulama belakangan setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tarawih sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia memiliki keutamaan yang besar, dan dia adalah termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang mendirikan salat Ramadan, qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya adalah dia mengerjakan salat tarawih itu karena dasar iman dan karena dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Karena tidak dipungkiri bahwasanya sebagian kaum muslimin ada yang melaksanakan salat tarawih bukan karena dasar iman,
tapi karena dasar ikut-ikutan. Karena orang ramai, maka dia juga mau ikut ramai. Karena orang datang, maka dia juga datang. Tapi tidak ada di dalam hatinya bahwasanya dia mengerjakan sholat tarawih tersebut karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholat tarawihnya seperti ini karena dasar ikut-ikutan dengan orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita harus senantiasa memuhasabah diri kita. Kita harus selalu mengintrospeksi niat-niat kita. Apa niat kita pada saat kita menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut? Termasuk di dalamnya adalah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Iya, kata Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang datang di malam-malam ganjil pada bulan Ramadan, di malam-malam genap pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, itu dengan niat ingin meramaikan saja, turut meramaikan. Karena orang datang, kita juga datang. Karena teman-teman kita datang, kita malu kalau kita juga tidak datang. Ini adalah niat yang salah. Meskipun kita capek beribadah pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, kalau niatnya seperti ini maka tidak akan bermanfaat. Maka kita harus selalu mengevaluasi niat-niat kita, memeriksa niat-niat kita, apa tujuan kita datang, apa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat, amalan itu akan tergantung kepada niatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang waktu pelaksanaan sholat tarawih, dia durasinya adalah dari setelah sholat isya sampai sebelum waktu fajar. Tapi kebiasaan Rasulullah adalah melaksanakan sholat tarawih langsung setelah sholat isya. Maksudnya setelah sholat rawatib, setelah sholat sunnah ba'diyah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih. Sebagaimana yang kita saksikan juga di negeri kita, ya kita melaksanakan sholat tarawih itu setelah sholat isya. Nah, kemudian tentang jumlah rakaatnya, sebagian ulama kita berpendapat bahwasanya dikerjakan 8 rakaat. Ada yang berpendapat dikerjakan 20 rakaat. Ada yang juga mengerjakannya sebanyak 36 rakaat. Seperti Imam Malik rahimahullahu taala mengerjakan salat tarawih sebanyak 36 rakaat. Dan ini adalah masalah yang sangat luas. Masalah ini adalah masalah yang sangat luas karena ulama kita sepakat bahwasanya tentang sholat tarawih dan sholat malam pada umumnya itu tidak ada batasan maksimalnya. Minimalnya 2 rakaat, namun tidak ada batasan maksimalnya. Boleh 20 rakaat, boleh 26 rakaat, boleh 30 rakaat, boleh 36 rakaat, dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subh shalla wahidah. Kalau kalian sudah takut waktu subuh sudah hampir masuk, maka hendaknya dia salat witir dengan 1 rakaat, menutup salat malamnya dengan bilangan yang ganjil. Jadi berdasarkan hadis tersebut, ulama kita menyimpulkan bahwasanya salat malam ini atau salat tarawih memang tidak ada batasan maksimalnya. Hanya saja ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah salat malam baik pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Jadi baik pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Rasulullah mengerjakannya 11 rakaat. 8 rakaat salat lailnya dan 3 rakaat salat witirnya. Ini berdasarkan
riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita mau lihat kepada riwayat yang lain, hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ternyata dia mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah SAW salat malam 13 rakaat. Rasulullah salat malam 13 rakaat, 10 rakaat salat malamnya dan 3 rakaat salat witirnya. Dan kedua hadis ini tidak bertentangan. Apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah apa yang dia saksikan di rumahnya. Selama ini dia perhatikan ketika Rasulullah salat di rumah Aisyah, Rasulullah tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi ternyata Rasulullah pernah salat bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anha dengan jumlah rakaat sebanyak 13 rakaat. Sehingga kalau kita menggabung keduanya, kita mengatakan bahwa salat tarawih ataupun salat lail itu tidak ada batasan maksimalnya. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengumpulkan sahabat, mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih secara berjamaah untuk pertama kalinya setelah meninggalnya Nabi SAW. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar tidak pernah. Nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, barulah kemudian dikumpulkan lagi para sahabat kaum muslimin untuk mengerjakan salat tarawih secara berjamaah dengan alasan bahwasanya Rasulullah dulu meninggalkannya karena Rasulullah itu takut jangan sampai salat tarawih ini diwajibkan kepada kaum muslimin. Nah sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia. Kalau kita mengerjakannya secara berjamaah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan merubah hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Karena tidak akan mungkin ada lagi wahyu yang turun kepada seseorang setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kekhawatiran ini tidak ada lagi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berinisiatif, berijtihad untuk mengumpulkan manusia untuk salat tarawih secara berjamaah dan dikerjakan dengan 20 rakaat. Dikerjakan dengan 20 rakaat dan tidak ada yang mengingkarinya dari sahabat-sahabat yang lain. Ia menunjukkan bahwasanya ini bukanlah sebuah kemungkaran. Ini merupakan sesuatu yang boleh. Dan juga ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu semuanya dikerjakan salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Namun tentu saja kalau di negeri kita ini ada yang salat 8 rakaat, itu baik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang melakukan 20 rakaat, itu juga baik sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan memang tidak pernah Rasulullah itu membatasi. Tidak ada hadis Rasulullah mengatakan tidak boleh salat tarawih atau salat malam lebih dari 11 rakaat, tidak ada. Sehingga semuanya boleh. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagi masjid yang memutuskan untuk salat 20 rakaat, maka hendaknya tetap menjaga kualitas salatnya, terutama dari sisi tumakninanya. Terutama dari sisi tumakninanya. Karena jangan sampai kita mengajar 20 rakaat dan mau cepat selesai, akhirnya yang korban adalah tumakninanya. Baca surah nanti satu nafas selesai, luar biasa, satu nafas selesai. Ruku belum bagus, rukunya sudah sami Allahu liman hamidah, belum bagus berdirinya sudah Allahu Akbar. Ini tidak sah salatnya, karena tumaknina itu merupakan rukun salat. Jangan sampai kita mengejar 20 rakaat tapi meninggalkan rukun sehingga salat kita tidak ada artinya, salat kita sia-sia. Dan juga jamaah sekalian harus memperhatikan kualitas dari jamaah kita. Kalau dilihat bahwa yang ikut 20 rakaat itu sedikit sekali, maka baiknya dirubah saja menjadi 8 rakaat. Dan ini yang kita saksikan. Kalau kita sholat di masjid-masjid yang memutuskan untuk sholat 20 rakaat, yang ikut dengan imam sampai terakhir itu kira-kira berapa persen? Yang sampai 8 rakaat bubar, mana lebih banyak yang bubar atau yang tinggal? Yang bubar ya. Kalau
masih rakaat pertama itu sampai 5 saf, sampai 6 saf. Kalau sudah selesai 8 rakaat, maka yang tinggal itu biasanya sisa berapa? 1 saf. Orang tua semua. Ini yang kita lihat, ini kita saksikan bersama. Paling banyak kalau ada yang tinggal 2 saf, paling banyak. Yang kita inginkan dalam sholat tarawih adalah bagaimana banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah sampai imam selesai. Kalau kita lihat kualitas jamaah kita itu adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya lemah keinginannya, lemah keimanannya, maka hendaknya dirubah dari 20 rakaat menjadi 8 rakaat agar jamaah semuanya mendapatkan keutamaan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka akan dicatat baginya sebagai orang yang salat sepanjang malam. Jadi jangan sampai kita kemudian ya gara-gara kita terlalu ngotot, afwan bahasanya mungkin kurang baik, ya gara-gara kita mungkin terlalu ngotot, akhirnya yang pertama rukun salat ketinggalan, yaitu tumakninah. Yang kedua, akhirnya banyak orang yang korban dalam artian mereka tidak mendapatkan keutamaan salat malam sepanjang malam. Jadi ini mudah-mudahan bisa didengarkan oleh banyak pengurus-pengurus masjid dan juga bisa dipertimbangkan lagi, ya ditinjau ulang, dimusyawarahkan agar kalau memang kita lihat kondisi jamaah kita itu kurang semangatnya, maka dirubah saja dari 20 rakaat menjadi 8 rakaat, karena memang ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah tata cara salat tarawih. Ini saya kira kita sudah paham semua, dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Ya bukan 4 rakaat 4 rakaat. Karena ada juga yang mengerjakan salat tarawih 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam lagi. Tapi yang benar adalah setiap 2 rakaat salam, kemudian salat lagi 2 rakaat baru salam lagi, dan seperti itu seterusnya. Nah, meskipun tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwasanya ada ulama yang berpendapat seperti itu, namun pendapat jumhur dan yang kuat wallahu taala alam adalah bahwasanya salat malam dan salat tarawih itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan dalam salat tarawih itu kalau memang memungkinkan ya jamaah sekalian, maka kita menyelesaikan khatam 1 kali selama bulan Ramadan dalam salat tarawih, ya jika memungkinkan. Dan ini disebutkan oleh ulama kita dalam buku Bada'ius Shana'i', disunnahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam salat tarawih. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, dan Umar bin Khattab pun memerintahkannya. Ini merupakan keutamaan, dan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali atau 3 kali dalam salat tarawih di zaman beliau. Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu sampai dikhatamkan Al-Quran kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali dalam salat tarawih. Jadi kalau 3 kali dikhatamkan, berarti setiap malamnya membaca 3 juz. Ya, luar biasa ya. Kalau 3 juz dalam salat tarawih itu luar biasa. 1 juz saja sudah luar biasa. Kemudian adapun di zaman kita, kata penulis, adapun di zaman kita yang utama imam membaca yang sesuai dengan keadaan kaumnya. Terkadang ada kaum yang semangat dan terkadang ada kaum yang pemalas, maka hendaknya imam membaca bacaan yang tidak membuat orang meninggalkan jamaah, karena memperbanyak jamaah dalam salat tarawih lebih utama daripada memperlama bacaan dalam salat tarawih tersebut. Ya, jadi kita lihat juga bagaimana kondisi jamaah kita. Karena ada masjid kalau diterapkan 1 juz 1 malam, maka yang sholat berjamaah di situ paling beberapa orang saja, mungkin tidak sampai setengah shaf. Tapi ada juga masjid ya jamaahnya itu bersemangat, justru dia cari yang 1 juz. Justru kebanyakannya itu mencari sholat tarawih yang diterapkan 1 juz 1 malam.
Kapan dikurangi misalnya menjadi setengah juz atau kurang daripada itu, maka lebih sedikit jamaahnya. Maka ini lebih baik kalau diterapkan 1 juz 1 malam. Jadi sekali lagi dikembalikan kepada bagaimana kondisi jamaah yang sholat di masjid tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang puasa yang belum sempat kita sebutkan pada daurah kemarin di Masjid Al-Ikhlas, ya kita akan sebutkan pada majelis kita di sini. Yang pertama adalah tentang keutamaan puasa Ramadan ataupun puasa secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak cucu Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk saya dan sayalah yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa, bahwasanya puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita belajar, kita akan tahu bahwasanya semua ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah itu adalah yang memberikan ganjaran pahala kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tapi dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan puasa itu milik saya dan sayalah yang akan membalasnya. Artinya Allah mengkhususkan puasa karena puasa itu sangat identik dengan keikhlasan. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Orang tidak akan pernah tahu kalau kita puasa kecuali kalau kita yang memberitahukannya. Kalau kita tidak memberitahukannya, maka dia tidak akan tahu. Beda kalau kita sholat meskipun kita tidak bilang sama orang saya sedang sholat, orang juga tahu. Kita bersedekah, masukkan uang ke celengan, orang sudah lihat, itu sudah mereka sudah tahu kita sedang bersedekah. Tapi kalau puasa, kita bergaul dengannya misalnya sepanjang hari, bekerja bersama dengan dia sepanjang hari, dia tidak akan tahu kalau kita sedang berpuasa kalau kita tidak memberitahukannya. Sehingga ibadah puasa ini adalah ibadah yang identik dengan keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya bahwasanya puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, puasa merupakan salah satu yang akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Dan syafaat ini sangat kita butuhkan pada hari kiamat jamaah sekalian. Syafaat karena pada hari itu tidak lagi bermanfaat yang namanya harta kita. Harta kita yang sangat banyak di dunia itu tidak akan bermanfaat untuk di akhirat nanti. Anak-anak kita tidak akan lagi bermanfaat untuk kita pada hari tersebut. Jabatan kita dan seterusnya. Namun ada yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Salah satunya adalah puasa. Di antara fungsi syafaat, ya misalnya ada orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka dengan azab yang sangat pedih, karena ada yang memberikan syafaat kepadanya, maka bisa diangkat ke neraka yang lebih rendah azabnya. Bisa diangkat ke neraka yang lebih rendah azabnya. Sebagaimana syafaat kepada Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang meninggal dalam kesyirikan, sehingga tempatnya adalah di neraka yang paling dasar, di neraka jahanam, dengan azab yang paling pedih. Tapi dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan ini kekhususan bagi Rasulullah dan kekhususan untuk Abu Talib saja, diringankan azabnya dan diangkat ke neraka yang paling rendah azabnya. Dan neraka yang paling rendah azabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti orang yang meletakkan telapak kakinya di bara apinya neraka atau di sendalnya neraka, kemudian otaknya itu mendidih. Organ yang paling jauh dari telapak kaki adalah otak, itu sampai mendidih. Lalu bagaimana dengan organ yang paling dekat dengan kaki tersebut? Lalu bagaimana lagi dengan neraka yang paling keras siksaannya? Ini salah satu fungsi syafaat. Di antara fungsi syafaat adalah seseorang bisa jadi dia seharusnya tinggal di neraka dalam waktu yang lama, tapi karena adanya syafaat
maka dia dikeluarkan dari neraka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, dan ini sangat kita butuhkan. Dan di antara fungsi syafaat adalah ada orang yang ditetapkan berada di surga yang rendah, tapi ada yang memberikan syafaat, maka dia bisa diangkat ke surga yang lebih tinggi, diangkat ke surga dengan kenikmatan yang lebih besar lagi. Dan siapa yang akan memberikan syafaat? Bukan harta kita pada hari kiamat. Di antara yang memberikan syafaat adalah puasa. Nah, sehingga ya puasa ini ya luar biasa. Kemudian di antara keutamaan puasa adalah ya disediakan pintu khusus di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ar-Rayyan. Nah, kemudian jamaah sekalian, di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah puasa itu merupakan wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada di antara kita yang tidak mau menjadi orang yang bertakwa, karena takwa merupakan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah rasa takut di dalam hati kita yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menahan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Dan itulah bekal yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini. Dan puasa akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Orang yang bertakwa banyak sekali rambu-rambu yang harus dia perhatikan. Terutama rambu-rambu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ucapan dusta, bohong, dia berpuasa tapi dia bohong, kata Rasulullah, Allah tidak butuh terhadap puasanya. Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, itu urusanmu. Allah tidak butuh terhadap puasanya, karena seharusnya dia berpuasa bukan sekedar mempuasakan mulutnya saja dari makan dan minum, tapi juga mempuasakan semuanya. Mempuasakan lisannya dari berdusta, dari gibah, dari adu domba, dan seterusnya. Mempuasakan dirinya dari kemungkaran-kemungkaran, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga ketika orang sudah terlatih dengan puasanya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan itu akan berbekas. Itu akan berbekas pada dirinya setelah keluar dari bulan Ramadan. Dia masih mampu untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan syahwatnya, dan mengendalikan hawa nafsunya agar tidak mudah terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah dari puasa adalah puasa itu akan melatih kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ketika kita sedang berpuasa, kita lapar, kita dahaga, kita mau makan, kita mau minum, tapi tidak boleh kita makan dan minum. Kita harus lapar. Nanti kalau tiba waktunya baru kita boleh makan dan minum. Ketika kita merasakan yang seperti itu, maka kita akan merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang fakir, yang kadang-kadang mereka mau makan tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mereka lewat juga di depan restoran sebagaimana kita lewat. Orang lewat di depan restoran, ada uang, bisa dia makan di situ. Orang-orang miskin lewat depan restoran, lewat depan warung makan, mereka mau makan tapi tidak ada uang untuk makan. Tidak ada uang untuk membeli makanan di tempat tersebut, sehingga mereka harus merasakan yang namanya kelaparan. Dan kita sebagian
Karena setiap harinya kita bisa makan, bahkan 3 kali makan dalam sehari. Mungkin ada yang sampai 4 kali makan sehari semalam. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam juga makan, dan seterusnya. Sementara kita tidak pernah merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang bisa makan dalam sehari semalam itu cuma 2 kali, atau bahkan mungkin cuma 1 kali saja. Karena kekurangan uang, kekurangan dana. Nah, ketika dia berpuasa, dia akan merasakan bagaimana rasa daripada lapar itu, bagaimana rasanya dahaga yang tidak tertahankan itu. Yang demikian akan membuat orang-orang yang berpuasa semakin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepadanya. Dia akan merasakan nikmat ada makanan, ada minuman, ada hal-hal yang bisa dimakan setiap harinya, ada tabungan dan seterusnya, yang selama ini tidak pernah dirasakan ketika kita tidak berpuasa. Dan ini juga akan membangkitkan, seharusnya bisa membangkitkan sifat solidaritas dari orang-orang yang memiliki kemampuan terhadap orang-orang miskin. Bagaimana simpatik terhadap mereka, bagaimana memperhatikan urusan-urusan mereka, bagaimana memberikan pertolongan kepada mereka, meringankan beban-beban mereka. Karena tidak semua orang sama kondisinya dengan kita. Mungkin kita semua atau sebagian besar di antara kita kendaraan ada, alhamdulillah. Ada orang yang hanya mengandalkan kakinya saja, pergi bekerja setiap hari, pergi pulang hanya dengan berjalan kaki. Dan ini ada, bahkan sepeda pun tidak ada. Kita mungkin bayangkan tidak ada lagi orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Orang pergi bekerja 1 kilo tempat kerjanya, 2 kilo, bahkan 3 kilo dan seterusnya. Itu setiap harinya berjalan kaki. Dan kemarin waktu kami ke Ancol untuk taklim di sana, di jalan kami sempat mengambil salah seorang yang jalan. Ternyata dia ini bekerja di kota, di jalan Mongisidi, dan tempat tinggalnya itu di jalan ke Ancol. Setelah perbatasan, lewat lagi perbatasan, ada warung bebek itu sebelah kanan. Di situ itu kalau dikira-kira itu mungkin 3 kilo mungkin di situ, atau 2 kilo lebih. Dan itu setiap hari tidak ada kendaraannya, bahkan sepeda pun tidak ada. Bahkan untuk beli sepeda pun tidak ada. Mau beli sepeda, katanya dia yang menjadi tulang punggung di keluarganya. Jadi artinya dengan puasa yang kita kerjakan seharusnya bisa membangkitkan ibadah kita kepada orang-orang miskin. Saya kira demikian jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.